katanya kalau organ tubuh kita kalau dijual di pasar gelap tuh harganya berapa? Berapa Ti? Oke. Nah ini jantung nih bisa nih lu kalau mau nih 1,6 miliar. Jantung kalau diambil kita metong ya. Metong. Yang bisa hidup aja ya. Ginjal berapa nih? Hati 2,1 miliar. Itu hati kalau diambil masih hidup gak kita? Masih bisa hidup. hidup. Berarti tuh diambil cuma sepotek gitu. Dan wah paru-paru ini yang paling tinggi loh. Hai Paranois, jangan lupa subscribe YouTube-nya Noise sekarang juga. Oke, hai Paranois. Ketemu lagi bersama Onat Hesti Meet Everybody. for every soul. Sampai tadi sendal lu bagus deh. Gue suka banget. Bisa fokus gak ya? Okay. Kita fokus ke Purwacaraka ya. Enggak. Kita fokus ke Mbak siapa hari ini? Mbak Viro ini ya ada hubungannya sama yang akan kita obrolin. Yaitu soal organ tubuh. Iya betul. Betul, Anda adalah penjual organ tubuh. Enggak juga sih. Kita pas dengerin apa iya transplantasi organ gitu. Otak pikiran kita langsung yang serem-serem, ngerti gak sih? Banyak kan nonton film. Gak nonton film sama berita-berita yang aneh-aneh. Banyak ya. Orang ditemukan tanpa organ tubuh gitu kan. Iya. Nah, tapi lu juga di pikiran lu itu ya pertama kali pas Mbak Viro itu yang kan? pengen gue tanyakan. Nah mungkin bisa dijawab gak sih Pak Viro sebelum kita tahu lebih lanjut. Dia ada hubungannya soal transplantasi organ. Tapi pernah gak mendengar soal transaksi jual beli organ? Iya, kalau mendengar transaksi jual beli organ sih sebenarnya pernah dengar gitu lah, seliweran. Terus zaman dulu katanya juga ada orang-orang yang tiba-tiba hilang gitu kan organ tubuhnya dan lain-lain gitu. Cuman kalau pastinya tahu betul-betul jual beli organnya sih jauh ini belum pernah ya. Yang ada di tempatnya Mbak Viro. Iya, Mbak Viro betul. tuh di mana memang aku keberadaannya selain di bangku ini? Jadi aku sebagai pekerja sosial tim transplantasi organ dan jaringan gitu. Itu maksudnya ngapain? Ya itu apa sih maksudnya? Iya sih, kalau misalkan ngebahas tentang profesi aku sebagai pekerja sosial tuh pasti banyak yang belum tahu ya gitu. Loh, maksudnya kita bego gitu ya? Enggak gitu. Emang belum familiar. Emang belum terkenal, belum familiar juga gitu. Itu apa sih? Tugasnya ngapain? Iya. Tugasnya ngapain? Ngambil. Nyetot. Enggak sih, gitu ya. Ya, kita melakukan pendampingan secara psikososial kepada pasiennya atau resipien, kita biasa nyebutnya orang yang menerima organnya, menerima donornya, terus kepada pendonornya dan juga kepada keluarganya gitu. Fokusnya lebih kepada psikososialnya. Berarti banyak ketemu sama orang yang mendonorkan dan juga penerima intinya ya? Iya, betul. Rata-rata apa donornya? Kalau misalkan yang di tempatnya, kalau yang di tempat aku itu ada 3 sih, ada kornea atau mata, kemudian ada transplantasi ginjal sama ada transplantasi hati. Cuman yang aku dampingi itu transplantasi hati sama transplantasi ginjal aja. Yang mata enggak? Mata enggak. Gue penasaran deh kalau ginjal, kan ada tuh yang kalau ginjal dikasih ke orang, orangnya itu tetap masih aman ya? Iya, masih bisa hidup dengan 1 ginjal. Katanya ginjal mahal ya? Nggak tahu ada jual belinya nggak sih di situ? Di tempatnya Viro itu di mana? Kalau boleh tahu? Kalau aku di rumah sakit, di sini nggak ada jual beli organ gitu ya, dan kita juga nggak tahu karena orang yang mau daftar transplantasi itu dia udah bawa donornya sendiri. Oh, jadi udah ada pasangannya? Gitu, udah ada pasangannya. Tapi bisa juga dong, berarti dia tuh udah bawa donor dan udah bawa penerima dan bawa pendonor. Iya. Bisa aja dong ada transaksi di situ. Mungkin aja terjadi gitu. Cuman sebelum itu dilakukan gitu, sebelum kita nyatakan ini bisa nih dilakukan transplantasi, kita akan melakukan pengecekan dulu, mulai dari pengecekan berkasnya gitu ya, dan lain-lain, baik itu resipien ataupun pendonor. Terus hubungan mereka, hubungan emosionalnya seperti apa dan lain-lain gitu. Kita tanyain dulu juga. Terus Mbak, hubungan emosional tuh maksudnya apa?
Iya, mereka related atau enggak, misalkan dari keluarga atau enggak. Kalau misalkan orang lain kenalnya dari mana, kenalnya sejak kapan, jelas ya. Ya gitu. Kalau terus ada transaksi ilegal nggak akan diteruskan. Kalau di kita ada namanya tim advokasi dan psikiatri, itu timnya independen gitu ya. Jadi nanti di sana pendonor itu akan ketemu, wawancara langsung sama timnya dari multidisiplin ilmu juga gitu. Dan itu nanti di sana akan ketahuan sih biasanya ya, mungkin ya beberapa hal-hal atau gimmick-gimmick yang bisa terlihat gitu kan. Tapi itu kita nggak bisa akses informasinya karena tim advokasi psikiatri itu beda sama pekerja sosial. Pernah dapat bocoran nggak? Sering nemuin gitu kasus itu? Kalau pernah dapat bocoran sih nggak pernah gitu, nggak pernah dapat bocoran karena betul-betul hasilnya itu tertutup. Cuman kalaupun kita bawa orang lain untuk donor tuh masih ada kemungkinan tidak direkomendasikan oleh tim advokasi dan psikiatri ini. Gitu. Jadi tahapannya banyak. Nggak langsung copot pasang ya? Nggak langsung gitu. Ya nggak apa-apa ya berarti ya si ginjal tuh ya. Iya nggak apa-apa kalau satu ya, emang bisa. Sejauh ini yang udah ditransplantasi pasien-pasien kita bisa bertahan yang pendonornya. Mbak, misalnya case gini, misalnya amit-amit, misalnya anak gua atau anak siapa nih, bapak ibunya udah bersedia nih untuk ngedonorin ginjal, cuman ternyata dia nggak cocok, ya? nggak fit juga gitu, maksudnya nggak kompeten. Itu gimana solusinya dong? Kalau misalkan seperti itu, lu ngomong ke dokter ya. Misalnya gitu nih ya. Bapak, ibu, ya kan? Solusinya dong kali ya maksudnya dong. Solusinya dok. Jadi bapak, ibu, kakaknya nih misalnya anaknya paling kecil ya, semuanya udah mau donor nih. Cuman pas di screening nggak ada yang lolos. Terus gimana dong tuh dia? Kalau dari rumah sakit tetap secara medis dulu ya Kak. Tapi kalau misalkan medisnya udah nggak bisa, kita nggak bisa maksain, daripada nanti efeknya. Nggak bisa gitu sih. Nggak bisa. Nunggu ya. Iya. Dan cari si keluarganya. Sedih banget ya. Sosial media ngasih tahu ada nggak sih guys ini. Iya bisa jadi kan mau nggak mau gitu kan. Golongan darah harus sama. Betul harus sama. Dan golongan darah lu berapa? Apa? Gua sama. Ada yang butuh nggak? Emang kalau nyumbangin darah tuh dibayar ya? Nyumbang darah? Donor darah tuh kita dibayar ya? Kacang hijau. Itu posyandu. Gue dibego-begoin lagi. Dan si pendonor tuh tidak mengeluarkan biaya kan sebenarnya? Iya, nggak mengeluarkan biaya. Biasanya yang akan mengeluarkan biaya yang pasti pasiennya. Pasien ya. Untuk ngecek dia itu kan lumayan biayanya ya. Iya, untuk pemeriksaannya semua dari pasien itu. Untuk pemeriksaan aja, pemeriksaan awal itu berapa biayanya? Pemeriksaan awal buat transplantasi hati. Iya. Kalau untuk resipien semua di cover BPJS. Tapi kalau untuk pendonor itu tadi pemeriksaannya 70 sampai 100 juta. Oh my god, itu mahal banget loh. Mahal. Maksudnya kalau dia udah diperiksa ternyata nggak cocok, berarti kan dia harus ngeluarin segitu lagi. Itu nanti pemeriksaannya bertahap sih Kak gitu. Jadi kalau misalkan kita melihat ada indikasi-indikasi ini tidak bisa, tidak cocok gitu, dari awal gitu kan. Berarti minimum yang dikeluarin awal tuh berapa, tau gak? Minimum yang dikeluarin awal mungkin sekitar 20 sampai 30 juta itu ada ya. 20-30 juta. Habis itu screening baru 70. Iya, berarti itu udah masuk ke tahap dia itu kayaknya udah bisa didonor ya. Keseluruhan bisa 100. Keseluruhan. Tapi anak-anak yang ngantri ini masih banyak banget nih Mbak kalau di tempat Mbak. Kalau yang antri untuk operasi ada banyak. 10, 20, 30 orang. Penerima donor rata-rata keluarga ya, pasti keluarga yang belum dioperasi ya. Yang belum dioperasi ya. Ada 15 orang. Aduh, rata-rata anak-anak lagi tuh ya. Kalau transplantasi hati kebanyakan anak-anak. Kalau ginjal baru yang udah tuh. Karena kebanyakan mabok tuh biasanya ya. Enggak, karena gue gitu kalau kebanyakan minum sih. Nat, lu hati-hati ginjal lu itu bener gak sih? Iya. Topiknya masih relevan kan? Relevan. Iya. Minum mulu ntar ginjal lu kena. Pernah nggak nemenin orang yang mau transplantasi ginjal, ginjalnya rusak gara-gara banyak minum nge-DJ tiap malam gak pulang. Gue terlalu spesifik. Sorry. Tidurnya nggak teratur kan gitu kan. Bye-bye lo kena ginjal. Lalunya parah ngobat lah. Kali ya, saya pengen tahu. Tapi kan sekarang udah enggak kan? Udah enggak tahu. Ini ada BNN soalnya udah macam-macam. Coba kita search ya harga ginjal ya. Orang kepo tahu. Ini kan ada yang kemarin aja ada kok dibikin meme gitu, apa jenis
jenis pembayaran untuk iPhone 14, salah satunya ginjal. Tukeran itu agak goblok tuh orang. Gitu. Iya. Karena kayak ini gue abis nge-googling doang sih ini cap-cip doang di IDN Times, katanya kalau organ tubuh kita kalau dijual di pasar gelap tuh harganya berapa? Berapa, Ti? Darah itu bisa 4 juta kan. Donor darah sekantong. Oke. Nah kan, terus sumsum tulang belakang 313 juta. 13 berapa? 313 juta. Sumsum ini ya? Kornea 327 juta. Kornea itu mata ya? Mata. Oke. Nah ini jantung nih, bisa nih lu kalau mau nih. 1,6 miliar. Oke. Di pasar gelap ya. Jantung kalau diambil kita metong ya. Yang bisa hidup aja ya. Ginjal berapa? Hati 2,1 miliar. Itu hati kalau diambil masih hidup gak kita? Masih bisa hidup kan berarti tuh. Diambil cuma sepotek gitu. Minta yang bagian lagi sakitnya aja. Goblok. Ini kan hati 2,1 nih. Saya cuma butuh 1 M. Setengahnya aja. Ambil aja nih yang bagian sebelah kanan karena saya habis disakiti. Hati 2,1 M. Nah, ginjal 2,7 M. Ini yang paling tinggi loh. Di pasar gelap. Oke. Dan paru-paru 4,2 M. Kalau nggak paru-paru nggak bisa napasnya. Bisa setinggi itu ya harganya ya. Makanya orang ada yang sampai datang ke rumah sakit untuk minta dijual aja gitu.